Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Pada hari ini kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan untuk pada hari ini kami boleh menikmati cinta kasih oleh Tuhan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Oleh itu Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena kebuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Oh Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih
Shalom, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mula pertama saya ucapkan selamat malam, salam dalam kasih Tuhan. Dalam kategorikal ministry KKR malam hari ini, sebelumnya kita akan berdoa lebih dahulu, kita minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan buat kami malam hari ini dalam ibadah kategorikal KKR. Kami yakin dan kami percaya urapan Allah turun, kuasa Allah turun di tengah-tengah kami, dan urapi hamba-Mu bisa menyampaikan firman Tuhan yang penuh dengan urapan Allah. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, malam hari ini firman Tuhan saya beri judul Berjalan Bersama Tuhan. Saya yakin dan saya percaya malam hari ini malam yang indah buat kita untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, saya tidak lupa tetap mengucapkan selamat tahun baru buat kita semuanya. Di tahun yang baru ini, kita yakin dan kita percaya bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus selalu menyertai kita, selalu bersama dengan kita. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat, bicara tentang berjalan bersama Tuhan, saya yakin dan saya percaya, tahun 2025, Bapak Ibu mungkin hadapi dengan liku-liku kehidupan. Pasang surut kita hadapi, senang, duka kita hadapi. Tetapi ingat, di tahun 25 bisa kelewati dan kita bisa memasuki tahun 2026. Itu semua atas anugerah dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, di tahun 2026 ini, Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita ingat bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus selalu bersama dengan kita. Kalau Allah bersama Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita, Dia katakan, aku selalu berjalan di depanmu, atau Tuhan selalu berjalan di depan kita. Mengapa berjalan bersama Tuhan itu penting? Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Banyak sekali ramalan-ramalan yang memprediksi bahwa di tahun 2026 mengatakan adalah tahun-tahun yang kurang baik. Ya, yang kita dengar di mana-mana dari sumber apapun mengatakan tahun 2026 ini tahun yang menakutkan, katanya seperti itu. Tetapi ingat Bapak Ibu, dengan kejadian-kejadian yang ada, tanah longsor, banjir, kejahatan di mana-mana, memang terjadi hal itu. Tetapi ingat, kalau kita sungguh-sungguh orang yang beriman kepada Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh orang yang percaya kepada Tuhan, ingat bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan berjanji kepada kita, Dia selalu berjalan bersama dengan kita. Bukan saja berjalan bersama dengan kita, Dia katakan, aku akan memimpin hidupmu, aku akan di depanmu. Firman Tuhan mengatakan seperti itu. Oleh sebab itu, malam hari ini, mari kita baca firman Tuhan. Tuhan berikan kepada saya di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Bapak Ibu, kalau kita melihat dari pembacaan firman Tuhan malam hari ini, di mana Musa menyampaikan satu pesan kepada Yosua dan seluruh umat Israel. Musa mengatakan pada waktu Musa sedang umur yang lanjut di usia 120 tahun, kekuatan Musa sudah berkurang, Bapak Ibu, dan katakan dia akan menginjak akhir hidupnya. Sempat Musa berbicara kepada Yosua, bahkan kepada umat Israel untuk memasuki tanah Kanaan. Yosua dipesani, Musa katakan kepada Yosua,
Yosua, engkau harus menggantikan untuk memasuki tanah Kanaan. Kau harus memimpin umat Israel untuk masuk di tanah Kanaan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, pesan yang begitu sangat luar biasa yang disampaikan Musa kepada Yosua. Apa pesannya? Janganlah engkau takut, janganlah engkau patah hati. Memang di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya apapun, untuk memimpin apapun ada rasa ketakutan, ada rasa kegentaran, ada rasa kekhawatiran, itu pasti kita akan alami. Tetapi ingat Bapak Ibu, Musa katakan, janganlah engkau takut dan janganlah engkau patah hati, karena Tuhan akan berjalan di depanmu. Dikatakan seperti itu, bahwa Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu, dan dia sendiri akan menyertai engkau, dan dia sendiri tidak akan membiarkan engkau. Inilah pesan yang diberikan Musa kepada Yosua. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau pesan ini diberikan kepada Yosua, saya yakin dan saya percaya, untuk memasuki tahun 2026 ini, pesan ini disampaikan kepada saudara semua, umat kesayangan Tuhan. Kenapa saya katakan saudara umat kesayangan Tuhan? Karena saudara sudah dibeli dengan harga yang mahal, Bapak Ibu. Karena saudara milik Tuhan, saudara kepunyaan Tuhan. Kalau saudara kepunyaan Tuhan, untuk memasuki tahun yang baru ini, tidak usah engkau takut, tidak usah engkau gentar. Tuhan katakan, aku akan berjalan di depanmu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan berjalan di depan kita. Amin. Satu ketika kalau saudara berjalan sama anak-anak saudara, dan saudara berjalan sama anak saudara, jangan usah takut. Tuhan itu berjalan di depanmu. Bapak itu berjalan menyertaimu. Dan saat itu anak nggak akan takut, nggak akan khawatir. Begitu juga malam hari ini, Tuhan katakan, aku akan berjalan di depanmu, tidak usah engkau takut anakku, untuk memasuki tahun ini. Biar tahun ini tahun yang begitu sulit, begitu sukar, tetapi ingat, aku berjalan di depanmu. Amin. Malam hari ini, dalam Ibadah KKR, saya sampaikan kepada umat Tuhan, Tuhan berjalan di depan saudara. Bapak Ibu, Tuhan katakan, Tuhan akan berjalan di depan kita. Bagaimana berjalan di depan kita? Kalau Bapak Ibu kita akan melihat dan kita akan perhatikan. Bagaimana caranya supaya Tuhan berjalan di depan kita? Kita akan melihat dulu pengalaman umat Israel. Setelah mereka keluar di tanah perbudakan, Tuhan itu memimpin umat Israel saat itu. Mari kita akan melihat di dalam Keluaran 13 ayat 21. Kita akan membaca dalam kitab Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Amin. Bapak Ibu, di dalam kitab Keluaran 13 ayat 21, bangsa Israel dipimpin Tuhan siang dan malam dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dikatakan Tuhan berjalan di depan. Malam hari tiang api memimpin, siang hari tiang awan memimpin. Malam hari dikatakan tidak ada kegelapan, terang semua. Siang hari tidak ada kepanasan, tiang awan memimpin hidup mereka. Hingga mereka mendapatkan kasih karunia Tuhan. Hingga mereka mendapatkan kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan untuk bisa memasuki tanah Kanaan. Bapak Ibu, apa rahasianya? Karena Tuhan berjalan di depan mereka. Malam hari ini kita memasuki tahun. Ingat, Tuhan berjalan di depan saudara. Kalau Tuhan memimpin umat Israel
Tuhan juga memimpin hidup Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan berjalan dalam hidup saudara. Di mana? Di depan. Kalau Tuhan berjalan di depan kita, apapun halangan, apapun rintangan, apapun kegelapan tidak akan menimpa hidup kita. Karena Tuhan yang akan berperang menggantikan kita. Memang tantangan demi tantangan akan kita hadapi. Masalah demi masalah akan kita hadapi. Tetapi ingat, Tuhan di depan kita. Tuhan bukan di belakang kita, tetapi di depan kita. Kalau Tuhan di depan kita, Tuhan yang akan menggantikan kita. Tetapi ingat, siapa yang digantikan biar Tuhan berperang kepada kita? Supaya Tuhan berjalan di depan kita. Bapak Ibu, Tuhan itu mengasihi orang-orang yang menjadi kepunyaannya. Orang-orang yang menjadi miliknya. Siapa menjadi milik Tuhan? Orang yang menjadi milik Tuhan yaitu orang-orang yang membuka hati, sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh beriman dan percaya kepada Tuhan, berarti orang itu kemilik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Sampai dikatakan biji mata Tuhan. Saudara adalah biji mata Tuhan. Kalau saudara biji mata Tuhan, pasti saudara akan membela saudara. Saudara pasti dibela oleh Tuhan. Saudara tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Karena saudara biji mata Tuhan. Dan malam hari ini, kalau Tuhan ingin membela saudara dan ada di depan saudara, ingat, saudara adalah biji mata Tuhan. Amin. Kalau saudara biji mata Tuhan, saya yakin dan saya percaya hidup saudara pasti dibela oleh Tuhan. Jadi bagaimana ya supaya kita dibela oleh Tuhan? Setiap langkah kita dipimpin oleh Tuhan. Ya, kita akan membaca di dalam Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Begini bunyi firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang, Bapak Ibu. Sebab Tuhan menopang tangannya. Ini membuktikan kalau kita ingin dibela oleh Tuhan, kalau kita ingin dipimpin oleh Tuhan, kita harus hidup berkenan kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, Tuhan ingin berjalan depan kita. Kalau Tuhan ingin berjalan depan kita, apakah kita malam hari ini hidup kita sudah berkenan kepada Tuhan atau tidak? Kalau hidup kita ini berkenan kepada Tuhan, saya yakin dan saya percaya Tuhan akan berjalan di depan kita. Tetapi kalau kita hidup tidak berkenan kepada Tuhan, ya Tuhan nggak akan hidup berjalan di depan kita. Orang yang dibela Tuhan, orang yang mau ditolong Tuhan, harus hidup berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, hidup berkenan kepada Allah itu bagaimana? Ya, kita akan melihat Ibrani 11 ayat yang ke-6 begini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bapak Ibu, dalam suratan Ibrani, hidup berkenan adalah hidup percaya kepada Allah, bahwa Allah ada dalam hidup kita. Kalau engkau berkenan, berarti saudara percaya sungguh bahwa Allah itu ada. Jangan sampai kita sebagai orang beriman, tetapi tidak mempercayai bahwa Allah itu ada. Allah berjanji menyertai kita, Allah berjanji bersama dengan kita, tetapi kita tidak percaya bahwa Allah itu ada. Berarti saudara orang yang hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi kalau engkau sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Tuhan, bahwa Allah itu ada. Saya yakin dan saya percaya malam hari ini, Allah ada di tengah-tengah kita. Amin. Allah itu bersama dengan kita. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan dalam Injil Matius, 2-3 orang berkumpul, memanggil nama Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan saat ini Allah itu ada di tengah-tengah kita. Kalau Allah ada di tengah-tengah kita, berarti Allah akan memimpin hidup kita. Amin. Malam hari ini Allah di depan saudara untuk memimpin saudara. Karena saudara percaya kepada Allah. Bapak Ibu, orang benar itu mereka harus hidup percaya
Habakuk 2 ayat yang 4 mengatakan, orang yang benar itu akan hidup oleh karena percayanya. Jadi kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, untuk memasuki tahun yang baru tetap saudara percaya. Jangan sampai saudara beribadah tidak percaya kepada Tuhan. Penting saya datang ibadah saja. Jangan sampai sudah mengikuti ibadah kategorikal KKR, tetapi saudara tidak percaya kepada Tuhan. Rugi Bapak Ibu. Malam hari ini Tuhan ingatkan supaya saudara tetap percaya kepada Tuhan. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan akan melihat kemuliaan Tuhan. Pasti kau akan melihat kuasa Tuhan. Orang yang percaya, kemuliaan Tuhan akan nyata. Pertolongan Tuhan akan nyata. Kasih Tuhan akan nyata. Mujizat Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Berapa hari yang lalu, saya bersyukur kepada Tuhan karena apa Bapak Ibu? Pada waktu malam-malam, saya ditelepon oleh seorang anak Tuhan. Dan ditelepon, dia tanya, Pak Agus tolong bantu doa saya. Saya kata, oh ya, enggak apa-apa saya bantu. Saya tanya lebih dulu, apakah kamu percaya bahwa Tuhan itu sanggup untuk menolong? Apakah kau percaya bahwa Tuhan itu sanggup untuk menyatakan mujizatnya? Kalau engkau sungguh-sungguh percaya, pasti mujizat Tuhan itu nyata. Bapak Ibu, bukan karena saya berdoa, tetapi karena kamu percaya, karena kamu beriman. Saya katakan seperti itu. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Bapak Ibu, malam-malam itu saya berdoa dan saya sampaikan doanya, Tuhan, Kau Allah yang ajaib. Saya percaya Kau mendengar doa kami. Setiap kami berdoa, Tuhan pasti dengar. Saya ingat doanya Yesus pada waktu Lazarus di kuburan. Yesus mengatakan, aku bersyukur kepada Allah kalau Allah mendengarkan doaku. Saya sampaikan seperti itu. Dan ayat itu mendengung dalam telinga saya. Aku bersyukur kepada Allah bahwa Allah yang aku sembah, bahwa Allah yang aku tinggalkan, yang aku percaya, Dia selalu mendengar doa kita. Dan saat itu saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, doa kita didengar. Bapak Ibu, tidak lama kemudian, dia merasakan kasih Tuhan. Dia merasakan pembelaan Tuhan. Dia merasakan pertolongan Tuhan. Dia merasakan mujizat Tuhan. Karena apa? Karena percaya kepada Tuhan. Malam hari ini, dalam ibadah kategorikal ministry KKR, Tuhan berjalan di depanmu, kalau engkau sungguh berkenan kepada Tuhan. Kalau engkau berkenan kepada Tuhan, berarti engkau sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, bahwa Yesus sanggup untuk menolong, Yesus sanggup menyatakan kasih-Nya. Puji Tuhan, malam hari ini, ibadah kategorikal, Tuhan berjalan di depanmu karena kamu percaya kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih Tuhan, atas anugerah Tuhan, atas kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Yang bersyukur malam hari ini dalam kategorikal ministry KKR, Tuhan berjalan bersama dengan kami, di depan kami, karena kami orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati semua yang mengikuti, semua ditolong Tuhan, semua merasakan mujizat Tuhan, karena mereka beriman, percaya kepada Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.